Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Regita Cahyani, absen 30 dari kelas 11 IPA 1. 1. Jelaskan sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus subber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang-ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selulai atau sel. Sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel. 2. Jelaskan pengertian sel menurut Jacob Schleiden, Max Schulze, dan Rudolf Virchow. Pengertian sel menurut Matthias Jacob Schleiden 1838. Menurut Schleiden, semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Beliau juga mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fisiologi pada makhluk hidup. Pengertian sel menurut Max Schulze 1861. Schulze mendefinisikan sel sebagai suatu massa protoplasma aigin mengandung sebuah nukleus serta identik pada hewan dan tumbuhan. Pengertian sel menurut Rudolf Virchow 1855. Pada tahun 1855, Virchow menyatakan bahwa sel-sel merupakan mata rantai terakhir dalam rantai besar yang membentuk jaringan organ, sistem, dan individu. Menurut Virchow, setiap sel berada dari sel atau omniselula aselula. Ketiga, jelaskan komponen kimiawi sel yang terdiri dari membran sel itu apa dan bagaimana bentuknya, sitoplasma itu seperti apa, dan organel itu apa saja serta fungsinya untuk apa saja. Membran sel bisa didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Bentuk membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Organel sel terdiri dari nukleus, berfungsi sebagai pengontrol segala aktivitas yang dilakukan di dalam sel. Mitokondrina, berfungsi sebagai pusat energi. Ribosom, berfungsi sebagai pabrik protein dalam sel itu sendiri. Membran plasma, berfungsi sebagai pelindung sel-sel menjadi sarana pindah keluar dan masuknya material sel. Retikulum endoplasma, berfungsi untuk mereproduksi lemak atau lipid. Aparatus Golgi, berfungsi sebagai perpindahan protein ke aparatus Golgi, tetapi masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan. Perioksisom berfungsi melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesies yang dapat menghancurkan sel. Lisosom berfungsi sebagai memilah komponen-komponen itu sehingga dapat digunakan kembali. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.